Ada kalimat orang yang tidak jelas menuduh kekristenan sambil berkata, orang Kristen adalah orang kafir karena dia makan babi. Saya tidak bisa bayangkan kalau babi bisa menentukan status orang. Bahwa jika kau makan babi kau jadi kafir, dan jika kau tidak makan babi kau jadi orang benar. Terhormatlah babi itu. Dan kalau sampai kita cerita kepada babi itu, maka babi akan tertawa geli. Kita bilang sama dia, Bi, maksudnya babi itu, Bi, do you know, Bi? Kamu tahu nggak, Bi? Gara-gara aku makan kau, aku jadi kafir. Dan kalau aku berhenti makan kau, aduh, orang Batak kalau piara babi cocok ya. Tapi orang Batak gak cocok kalau piara ayam. Karena orang Jawa kalau panggil ayam tuh enak. Krr, krr, krr. Orang Batak ker, ker, ker. Ayamnya pun berubah. Ayamnya pun akhirnya jadi petok. Kan kalau ayam yang piara Jawa kan petok, 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 ya kan? Tapi itu karena dipanggilnya krrr, krrr, petok, petok, petok. Pas dipanggil ker, ker, ayamnya pun berubah. Petok, petok. Ayamnya berbunyi petok, petok, petok. Jadi kalau orang Batak piara babi cocok kali. Bi, gara-gara aku makan kau, aku dibilang kafir. Tapi kalau aku berhenti makan kau, jadi pula aku orang benar. Babinya. Satu kali anak babi sedih sekali. Lalu mamanya tanya, Bi, babi kan? Kenapa kau sedih? Dia bilang, ini Mak, aku sedih karena manusia itu namanya banyak. Ada yang namanya Abun, ada yang namanya Aheng, ada yang namanya Sitinjak, ada yang namanya Joko, Marwoto, Parjoko. Kita namanya babi. Di kota nama kita babi, di kampung nama kita babi. Itu yang membuat aku sedih. Mamanya bilang, nak, jangan kau bersedih. Manusia itu memang ketika hidup namanya banyak, tapi ketika mati semua namanya mayat. Kita waktu hidup namanya babi, tapi waktu mati ada yang namanya bacon, ada yang namanya Tino Ransak, ada yang namanya saksang, ada yang namanya babi tore. Kita lebih berarti waktu kita mati daripada kita hidup. Jadi saudara gue kasih dalam Tuhan, ide yang paling botol, tahu botol, udah bodoh tolol. Ide yang paling botol adalah, sudah bodoh tolol. Ya kan? Asal jangan ide yang paling tobing, udah tolol bingung. Ya kan? Jadi ide yang paling botol adalah menyebut Kristen kafir hanya karena soal apa? Babi. Jelas sampai di sini? Iya kan? Makanya kita sebagai orang Kristen usahakanlah makan babi. Karena itulah kelebihan kita. Jangan sampai orang bilang, kakak semualaf kak. Saya tidak membahas saudara-saudara yang tidak makan babi karena alasan kesehatan.
Ada orang-orang yang memang tidak makan babi karena alasan kesehatan. Itu urusan dokter. Kalau dokter ngomong sesuatu jangan dilawan karena dia memang ahlinya. Dan saya juga tidak mempersoalkan orang yang tidak makan babi karena tidak suka. Karena urusan suka atau tidak suka itu urusan pribadi. Contoh, saya paling tidak suka makan durian. Kenapa saya tidak suka makan durian? Karena semua buah diciptakan Tuhan kecuali durian. Setan kayaknya penciptanya. Pendeta ini. Loh, gini. Dari penampilannya saya berduri. Iya kan? Ini buah atau demo mahasiswa? Iya kan? Mahasiswa kalau demo, polisi pasang pagar berduri. Supaya tidak dimasuki. Jadi Tuhan sudah menciptakan itu buah. Supaya tidak dimasuki, dikasih duri. Tapi ada manusia yang gila. Saya pengen tahu siapa penemu durian itu. Siapa yang pertama kali melihat durian lalu dia belah. Iya. Durian ucok, uang cukup, otak kurang. Jadi kan gini. Orang kan kalau ngelihat buah begitu kan pasti timbul konotasi jangan-jangan beracun kan gitu kan. Berduri begitu kan. Terus dibuka. DP bobo. Rasa setan betul-betul ya kan. Orang Manado bilang lebih baik lewat Lahendong daripada ketemu durian terbuka. Iya kan. Kalau saudara orang Manado pasti ngerti apa itu lewat Lahendong saudara. Mendingan lewat pabrik sampah daripada buka itu durian. Kan dia punya aroma itu. Minta ampun. Kita yang cium mertua yang pingsan. Terus waktu sempat dibuka. Buahnya bentuknya lenyek-lenyek gitu. Kan kita kalau kupas mangga enak gitu. Kok ini kan lenyek-lenyek gitu. Kayak busuk-busuk. Ada yang lihat itu. Kayaknya dia penggemar durian. Makanya selalu saya bilang, orang yang masih suka durian, saya ragukan pertobatannya. Tapi nggak apa-apa kalau saudara suka itu urusan saudara ya kan. Tapi satu yang saya tahu di sorga tidak mungkin ada durian. Kalau di sorga ada durian, malaikat semua plak. Ya berarti yang di sorga pendeta nggak ada baunya. Iya kalau nggak ada baunya namanya bukan durian. Ya kan justru kan yang... Makanya orang yang suka durian ada sesuatu yang nggak beres. Ada yang wangi dia senang yang bau-bau gitu ya kan. Mau nggak saudara ada orang yang bikin essence minyak wangi aroma durian? Sret. Di gereja ada tulisan, dilarang masuk bagi yang beraroma durian. Semua hotel, iya kan? Semua hotel ada tulisan, dilarang membawa durian. Hotel aja nggak boleh apalagi sorga. Sudahlah jangan berdebat soal itulah. Itu memang bukan perdebatan kerajaan sorga itu. Tapi begini. Kalau saudara nggak makan babi karena alasan nggak suka, it's okay. Tapi kalau saudara nggak makan babi karena alasan Alkitab, mari kita bahas bersama. Buka Alkitab kita sama-sama. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Saya baca ayat ini saya mesti tertawa. Kenapa? Karena saudara sepupu kita sibuk sekali bilang Alkitab sudah dipalsukan. Pernah nggak saudara dengar gitu? Tapi ini kenapa dong kopi? Kan mereka ambilnya dari sini saudara. Semua pengajaran tentang binatang haram dan halal diambilnya dari Imamat 11. Jadi kalau ada lagi yang bilang Alkitab sudah dipalsukan, tanya yang mana yang dipalsukan? Semua. Kok Imamat 11 diambil? Kakak, kok kopi kah? Jadi soal halal dan haram kita lebih tahu. Karena di Alkitab kita sudah ada 1000 tahun sebelumnya. Karena saudara sepupu kita baru lahir,
abad ke-7. Sementara ini dari 1000 tahun sebelum Masehi so ada, saudara. Makanya ayat ini bilang apa? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Katanya kepada mereka. Jadi firman ini tidak khusus ditujukan kepada saudara-saudara kita. Tapi ditujukan kepada Musa dan Harun. Jadi kalau saudara-saudara kita sampai hari ini, saudara sepupu kita masih sibuk dengan binatang haram dan halal, karena dia mengikuti perintahmu Musa. Perintah Tuhan kepadamu Musa. Jelas ya sampai di sini ya? Oke. Katakanlah kepada orang Israel. Saya mau saudara lihat dulu pola pikirnya. Ide halal atau haram datangnya dari siapa? Musa lagi. Makanya jangan makan duren. Otak jadi lenyek-lenyek begitu. Ide halal atau haram datang dari siapa? Tuhan. Oh. Bikin emosi aja. Orang tuh kalau banyak makan babi itu cepat emosi loh. Katakanlah kepada orang Israel begini. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Idenya datang dari mana? Tuh. Simpen dulu itu ya. Ayat 3. Idenya datang dari mana? Banyak makan itu lemek-nyemek gitu. Diingatkan. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tapi ini yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau yang dari berkuku belah. Unta. Karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Bilang sama sebelah lah, jangan makan onta. Juga pelanduk. Karena memang memamah biak, tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. 6. Juga kelinci. Karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Menjadi aneh. Kadangkala kelompok-kelompok radikal tertentu menyerbu restoran sate babi. Setelah dia bakar restorannya, dia nongkrong makan sate kelinci. Sama-sama haram, saudara. Karena memang udah dijelaskan. Kelinci memamah biak tapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan. Loh kita kan gak makan babi hutan kan, kita makan BPK. Kita makan babi rica, ya kan? Jadi kita gak makan babi hutannya, kita makan BPK-nya, ya kan? Panggangnya yang kita makan, ya kan? Hidup babi. Orang kalau banyak makan babi langsung kelihatan, penuh sukacita. Orang kalau kurang makan babi berat hidupnya gitu ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Klik. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu kadangkala banyak orang tidak menyadari. Banyak orang pikir yang penting jangan makan babi. Padahal udang juga tidak boleh. Padahal kepiting juga tidak boleh. Padahal kodok juga tidak boleh. Itu semua haram. Termasuk belut tidak boleh. Dan menjadi aneh, saudara-saudara, orang nyerang restoran ada babinya harus tutup, nyerang harus tutup. Di sebelahnya dia duduk nongkrong makan pecel lele.
Lele itu tidak bersirip dan tidak bersisik. Sehingga termasuk apa? Jadi kalau lihat FPI ada nongkrong di pecel lele bilang, Bapak tahu tidak haram ini Bapak? Dia sama babi teman baik. Sama-sama DP nama FAM haram. Kita tahu kenapa? Asalnya dari buku kita, bos. Jelas nggak? Ya, kita lihat selanjutnya. Tetapi segala yang apa? Tidak bersirip atau tidak bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan dalam air dan dari segala makhluk hidup yang dalam air, semuanya itu apa? Harus menjadi kejijikan bagimu. Jelas sampai di sini? Oke. Kita lihat selanjutnya sekarang. Klik. Kisah 10 ayat 9 sampai 16. Jadi sampai Yesus mati dan bangkit. Pertanyaan saya. Yesus pernah makan babi enggak? Tidak mungkin. Kenapa Yesus tidak mungkin makan babi? Karena dia harus menggenapkan hukum Taurat. Amin. Tetapi setelah Yesus mati dan bangkit, tiba-tiba ada shifting. Apa shiftingnya? Coba lihat ayat ini. Keesokan harinya, ini udah masuk Kisah Rasul ya. Ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan, sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi, ayat 11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjala dan burung. Kedengarlah olehnya satu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Kondisinya Petrus lapar, tidur. Orang lapar kok tidur. Pasti suka makan durian, lenye-lenye gitu. Kondisinya Petrus lapar. Orang lapar tiba-tiba sorga kasih perintah. Makanlah. Maksudnya belakang gak tahu aja. Tapi ayat ini bilang apa? Klik. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak. Meskipun dia lapar. Aku tidak biasa makan yang haram dan low kosher dalam bahasa Ibraninya. Tidak halal, low kosher, tidak halal. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Sama-sama bilang sama saya, yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh diharamkan oleh gereja. Yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh diharamkan oleh hamba Tuhan. Yang dinyatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh dinyatakan haram oleh pendeta. Setuju nggak sampai di sini? Bahkan Rasul sekapasitas Petrus tidak boleh bilang haram sesuatu yang sudah dinyatakan halal oleh Tuhan. Lalu pertanyaan kita kan cuma sederhana. Yang bikin aturan halal atau haram siapa? Tuhan. Tuhan sekarang bisa robah nggak? Bisa aja. Tetapi kalau kita kritis kita akan bertanya. Apakah Allah kita berubah-ubah? Tar dia bilang boleh, tar dia bilang nggak boleh. Maunya apa sih Tuhan? Tar boleh, tar enggak, tar boleh, tar enggak. Saya percaya Allah saya bukan Allah yang berubah-berubah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhannya tidak pernah berubah. Yang berubah itu zamannya.
But my God is not a static God, but my God is dynamic God. Allah saya bukan Allah yang statis, Allah saya adalah Allah yang dinamis. Amin ke apa ke. Ini kebanyakan makan durian begitu lenye gitu. My God is not a statis God, my God is a dynamic God. Allah saya bukan Allah yang statis, Allah saya adalah Allah yang dinamis. Ketika zaman berubah, Allah saya tidak pernah ketinggalan zaman. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Jadi bukan Allahnya yang berubah, tapi zaman yang berubah. Dan Allah yang dinamis adalah Allah yang menciptakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Jelas sampai di sini? Lalu mungkin saudara menatap saya dan berkata, loh tapi kenapa Allah yang sama waktu itu melarang dan Allah yang sama sekarang berubah pikiran? Izinkan saya mengajak saudara membuka Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Nanti kita kembali ke sini. Tolong media keluarkan dulu Daniel 12 ayat yang keempat. Daniel 12 ayat yang keempat. Dikatakan apa di situ? Tetapi engkau Daniel, sembunyikan segala firman itu dan meteraikan kitab itu sampai pada. Jadi Alkitab sudah perintahkan kepada Daniel, Alkitab ini harus dimeteraikan sampai akhir zaman. Artinya setelah akhir zaman meterainya akan dibuka. Artinya gini, sampai akhir zaman tidak ada perubahan apapun. Tapi setelah akhir zaman akan ada perubahan yang dahsyat. Kenapa ada perubahan yang dahsyat? Karena Yesus menggenapkan seluruh hukum Taurat. Dan ingat, Alkitab selalu ingatkan kita. Bukan manusia untuk hukum Taurat, tapi hukum Taurat untuk manusia. Tuhan memberi aturan bukan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan memberi aturan untuk apa? Sama-sama bilang sama saya, aturan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aturan Tuhan. Untuk kebaikan saya. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Jadi diajarkan oleh Alkitab, kitab ini dimeteraikan sampai akhir zaman. Tapi di akhir zaman Yesus akan menggenapkan. Makanya ada yang namanya perjanjian baru. Tapi dijelaskan kenapa ada beberapa perubahan. Karena ayatnya bilang apa? Sekali lagi bukan Tuhan yang berubah. Tapi zamannya yang berubah. And a dynamic God, Allah yang dinamis tidak pernah ketinggalan zaman. Tapi dia menciptakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Itu juga katakan yeah. Nah makanya dikatakan. Sembunyikan segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kenapa zaman dulu? Kenapa zaman Musa tidak boleh makan udang, makan kepiting, makan babi? Karena belum ada lipitor. Saya tidak bisa bayangkan seandainya hampir 2 juta bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka makan udang, mereka makan kepiting, mereka makan babi. Di tengah jalan Musa bilang, aduh kenapa gak enak di kepala ya. Kayaknya kolesterol naik nih. Lu ada lipitor gak? Kan belum. Oh iya belum ya. Udah kalau gitu kita coba di kop aja, di kop biar. Iya kan? Maka sepanjang jalan banyak yang mati, saudara-saudara. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan Allahnya berubah. Allah sudah tahu di akhir zaman manusia akan menyelidiki. Cara mengolahnya dengan betul, amin. Bagian mana yang gak sehat, bagian mana yang bisa tetap dijalankan. Ini mesti diatur dengan ini mesti bersama dengan ini bahayanya di sini, ini bagusnya di sini. Pada zaman itu orang belum menyelidikinya. Bayangkan, Tuhan sudah ciptakan sesuatu untuk kebahagiaan manusia di akhir zaman sebelum manusia tahu bahwa itu akan terjadi. Amin.
Ketika saya membaca ini, saya bilang, my God is an awesome God. Bukan dia yang berubah, tapi dia sudah persiapkan kebahagiaan manusia di akhir zaman. Karena manusia di akhir zaman akan mampu mengatasi segalanya itu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Karena ilmu pengetahuan akan bertambah dan manusia akan menyelidikinya. Pada zaman Musa memang makanan-makanan ini berbahaya. Tapi zaman sekarang kalau ikuti aturannya, maka segalanya tetap bisa diatasi. Ingat, Tuhan saya bukan Tuhan yang ketinggalan zaman. Zaman boleh berubah bagaimanapun, firman Tuhan selalu punya jalannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita lihat kembali. Klik. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak lahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 16. Hal ini terjadi sampai apa? 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda-benda itu ke langit. Apa artinya berlangsung sampai 3 kali? Artinya Petrus uji lagi. Dan Petrus apa? Uji lagi. Alkitab bilang ujilah segala sesuatu. Aturan halal dan haram datangnya dari siapa? Tapi ketika Kristus sudah menggenapinya dan sudah tiba waktunya, maka Allah mengajarkan sesuatu yang baru. Nah, kita nggak bisa ikuti kegerakan yang lama ketika Allah sudah melakukan kegerakan yang baru. Setuju? Amin? Iya kan? Makanya Yesus bilang apa? Yang aku katakan halal tidak boleh kamu katakan haram. Sekali lagi. Kalau saudara tidak makan babi karena alasan kesehatan, it's okay. Kalau saudara tidak makan babi karena tidak suka, it's okay. Tapi kalau itu karena alasan menurut saudara alasan Alkitab, kita harus kaji dan belajar Alkitab lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Yang setuju bilang, Kita lihat selanjutnya, klik. Kisah Rasul 15 ayat 19 sampai 21. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi gini, gereja mula-mula terdiri dari dua kelompok besar. Kelompok pertama orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kelompok kedua adalah orang-orang yang bukan Yahudi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian timbul perdebatan karena mereka bukan orang Yahudi, mereka harus Yahudi dulu. Mereka harus ikuti adat-adat istiadat Yahudi. Nah, seberapa Rasul bilang tidak perlu. Karena Yesus bukan soal adat. Amin. Minggu depan saya akan banyak bicara. Ketika saya membahas tentang Kristen adalah agamanya wong londo. Karena ada banyak orang yang bilang, Kristen jangan percaya, itu kan agamanya penjajah. Kristen agamanya wong londo. Makanya seringkali kekristenan kita diserang orang. Karena ada banyak orang yang suka bilang gini. Orang Kristen kan boleh minum alkohol, orang Kristen kan boleh minum bir, orang Kristen kan boleh pakai baju mini, boleh pakai rok mini, boleh baju terbuka kiri kanan. Buktinya banyak orang Kristen gitu. Itu budaya. Budaya orang Amerika, budaya orang Eropa, budaya orang Australia yang seringkali dicap karena mereka Kristen. Tapi hari ini saya mau bilang, imannya kita terima, budayanya kita tolak. Setuju? Kalau kita jadi Kristen gak harus jadi Amerika. Kalau kita jadi Kristen gak harus jadi Yahudi. Kalau engkau Batak jadi Kristen, Batak yang betul. Amin. Loh iya. Kalau engkau Jawa jadi Kristen yang Jawa yang betul, saudara-saudara. Betul? Ada orang aneh-aneh. Gara-gara Kristen gak boleh pakai ulos. Boleh pakai ulos asal jangan untuk gantung. Jangan lagi sudah bilang, boleh pakai ulos. Gilbert ngajarin boleh gantung diri pakai ulos. Jangan.
Kecuali ulosnya itu udah dipakai penyembahan berhala. Yang dari roro nenek moyang yang udah. Tapi kalau ulos lu beli di pasar masa nggak boleh? Aneh-aneh saja. Yo tapi zaman dulu ada baca-bacaannya, buang tuh baca-bacaan. Mulai hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Udah selesai. Itu aja kok bikin repot saudara-saudara. Jadi Kristen tuh bukan jadi aneh saudara-saudara. Bukan berarti semua adat harus kita ikuti. Kita juga harus periksa adat-adat yang berhubungan dengan orang mati. Adat-adat yang memanggil arwah. Adat-adat yang membuat kita berzina. Adat-adat yang membuat kita meninggalkan firman. Adat-adat yang menjauhkan kita dari firman Tuhan. Harus kita tolak. Adat-adat yang hanya memunculkan kesombongan, kebanggaan diri. Itu harus kita tolak. Ya kan? Kuburan gede-gedein. Harus kita tolak. Kalau memang kita diberkati, why not? Tapi kalau demi kesombongan, sampai orang Batak dari kampung sampai ke Jakarta dia bingung. Di Bundaran HI dia tanya, kuburan siapa pula ini? Pasti marga putar-putar karena putar-putar. Aduh. Ampun. Iya kan? Ada Toraja misalnya. Ada banyak yang bagus. Iya kan? Tapi kalau karena adat akhirnya keluarga harus berutang. Demi kebanggaan diri, kesombongan diri. Sorry untuk bilang ini. Itu diciptakan oleh setan. Supaya apa? Supaya kita menderita. Supaya kita sengsara. Amin. Ikutlah adat dengan betul. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center jangan jadi aneh-aneh. Adat-adat yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang bagus, praktekkan, lakukan, bagus itu. Amin. Tetapi adat-adat yang membuat engkau sombong, adat-adat yang membuat engkau jauh dari Tuhan, adat-adat yang membuat engkau berhubungan dengan orang mati, tolak dalam nama Yesus. Jelas sampai di sini? Nah, ini yang dipersoalkan. Aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik pada Allah. Artinya jangan sampai kalau kita jadi Kristen kita jadi aneh. Tapi kalau kita jadi Kristen kita harus benar dan jadi berkat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, jadi Kristen. Bukan jadi aneh. Tapi jadi benar. Dan jadi berkat. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka. Artinya gini, kita harus buat keputusan. Ya, supaya mereka, maksudnya gini, kita harus buat keputusan yang prinsip-prinsip saja. Banyak gereja ribut seringkali bukan soal prinsip, tapi soal tete bengek, saudara-saudara. Hal-hal sepele-sepele gitu. Iya kan? Gereja satu nyerang gereja lain, pendeta satu nyerang pendeta lain. Pertanyaan saya cuma sederhana. Yang tugasnya nyerang gereja itu siapa? Setan. Ada yang kaget. Makanya jangan bengong kalau dengar firman. Orang kalau dengar firman bengong. Pendeta kagetnya. Dia pikir gempa di Manado terulang di Tamres. Tugas nyerang gereja tugas siapa? Setan. So kok ngomong setan aja romantis banget. Setan. Tugas nyerang gereja tugas siapa? Setan. Tugas nyerang pendeta tugas siapa? Tugas nyerang hamba Tuhan tugas siapa? Bilang sama sebelah, jangan ambil alih kerjaan setan. Jadi kalau ada pendeta nyerang pendeta lain, kalau ada gereja nyerang gereja lain, kalau ada hamba Tuhan nyerang hamba Tuhan lain, temui. Bilang, Pak maaf, jangan ambil alih kerjaan setan. Nanti kalau hamba Tuhannya marah, kok ngomong begitu? Gilbert yang suruh. Udah gitu aja. Kan saya gembala sudah, saya tanggung jawab kok. Biarin aja dia marah. Ya kan? Karena saya kalau diomongin udah biasa. Kalau saudara kan diomongin belum biasa kan.
Saya pertama kali khotbah 21 Juli 1984. Saya masih kelas 3 SMA waktu itu. Jadi dari umur begitu saya sudah pelayanan. Dan dari umur-umur begitu sudah sering diomongin orang. Wih, tahun-tahun pertama saya pelayanan diomongin orang. Menangis saya. Menangis 3 hari 3 malam gak tidur. Bukan hanya air mata tumpah, bola mata bergulir ke bawah. Diomongin orang. Tapi sekarang sudah kebal. Orang ngomongin saya, bibirnya belum kering, saya udah tidur. Dia belum selesai ngomongin saya. Makanya buat saudara yang suka ngomongin saya, cari topik lain. Percuma. Kalau saudara dengar ada orang bilang, tahu gak si Gilbert begini-begini. Gue saranin ya, lu cari topik lain dah. Percuma ngomongin dia. Gak ada gunanya. Bibir lu belum kering, dia udah tidur. Dia itu sibuk. Nanti dia bikin buku, nanti dia bikin khotbah, nanti dia bikin vlog, nanti dia bikin KKR, nanti dia pelayanan di sini, nanti dia diwawancarain ini. Terus bacot lu dia mau dengerin. Gak ada waktu kali. Coba lu cari deh pendeta lain yang kurang ada kerjaan. Mungkin omongan lu dipikirin. Makanya kalau sudah tegur orang, kan bisa-bisa saudara yang diomongin kan kasihan. Saya kan gembala saudara. Saya kan gak rela. Jadi kalau dia marah, ngapain negur-negur saya? Gilbert yang suruh, Pak Gilbert yang suruh. Karena tugas gereja saling menguatkan. Tugas gereja mencari jiwa. Tugas gereja bukan saling menyerang, mau menunjukkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih jago. Dia pikir di sorga ada panggung kehormatan. Bapak Ibu yang telah berhasil masuk surga. Menimbang, memutuskan, mengingat. Dan melihat perjalanan dan perjuangan iman dari setiap gereja. Maka dengan ini kami memutuskan gereja yang berhak duduk sebagai nomor 1 adalah kita kembali setelah yang berikut ini. Kau pikir Indonesian Idol ke apa? Tidak ada panggung kehormatan untuk perebutan kejuaraan gereja. Amin. Karena itu jangan ambil alih kerjaan setan. Tugas kita saling menguatkan. Orang sekarang menghabiskan waktu banyak untuk ribut doktrin, ribut ini, debat itu. Sampai setan gak ada kerjaan. Lucifer masuk neraka, dia lihat kok banyak sekali setan di sini. Kenapa kamu gak di dunia yang ganggu manusia? Mereka udah ganggu sesama mereka sendiri. Doa saya jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Selalu punya hati untuk fokus jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita lihat selanjutnya. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka, yang prinsip-prinsip saja. 1, menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. 2, dari percabulan. Ini yang prinsip-prinsip. Apapun yang terjadi kalau makan itu sudah dipersembahkan berhala, tolak. 2, pikiran cabul, tayangan cabul, kebiasaan cabul, candaan cabul, kehidupan cabul, tolak. Penampilan cabul, tolak. 3, daging binatang yang mati dicekik. Binatang pun jangan disiksa, jangan dianiaya. Dan dari darah. Ada yang bilang, tapi pendeta, katanya saya mesti makan marus. Karena mengandung vitamin A. Banyak kali vitamin A yang lain. Ngapain darah lu makan-makan. Ya kan? Beli vitamin A. Selesai. Ngapain darah dimakan? Alkitab sudah bilang. Amin. Iya kan? Dari Imamat 11 begitu banyak yang boleh dan tidak boleh. Pindah menjadi 4 hal prinsip. Ini yang harus kita pegang. Karena Yesus sudah menggenapkan hukum Taurat. Klik.
Sebab sejak zaman dahulu Musa diberitakan di tiap-tiap kota, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Jadi kalau hukum Musa, hukum perjanjian lama, hukum yang belum digenapi Kristus diberitakan, maka hukum yang sudah digenapi Kristus juga harus memperbaharui hukum yang baru. Jelas sampai di sini? Klik. Selanjutnya. Matius 15 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar, camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang apa? Keluar dari mulut yang menajiskan orang. Jangan sampai para pemakai narkoba bersembunyi di balik ayat ini. Kan bukan yang masuk, yang keluar. Kalau masuknya narkoba, keluarnya gila. Klik. Makanya saya catat di sini. Kekristenan meyakini bahwa makanan tidak dapat menentukan najis atau kudusnya seseorang. Sehingga makanan tidak bisa menentukan surga atau nerakanya seseorang. Saya menghargai ahli-ahli gizi yang dalam seminar-seminarnya cukup bagus, tapi kadang-kala melewati kemampuannya. Mulai coba pakai ayat. Lalu mulai menafsirkan. Gini, banyak seminar gizi yang bagus akhirnya rusak karena penafsiran ayat yang gak jelas. Saya paling gak setuju kalau ada seminar gizi Kristen. Karena gizi itu mau orang Kristen mau orang kafir tetap gizinya sama. Buat apa seminar Kristen gizi? Mau seminar gizi saja. Mau pakai ayat. Tapi jangan menafsirkan dan memperkosa ayat seenaknya. Kadang-kala saya suka dengar seminar gizi yang udah bagus. Tiba-tiba ditambah-tambahkan dengan saudara-saudara. Orang yang makan kebanyakan tidak bisa masuk surga. Karena pintu surga sempit. Kalau ada orang buat seminar kayak gitu, tolong sudah bantu saya tanya. Pak atau Bu, ukuran pinggang berapa yang boleh masuk surga? Saya khawatir dia akan tentukan. 29 sampai 75 pasti masuk surga. 75 sampai 80 pertimbangan. Lihat perbuatannya, lihat doanya, lihat kesungguhan, lihat perpuluhannya. Tapi 85 ke atas tidak bisa masuk surga. Karena surga cuma untuk ukuran pinggang tertentu. Tanya sama dia. Bapak termasuk panitia pintu kerajaan kah? Maksud saya, jangan sok kayak panitia kiamat, saudara. Nentuin siapa yang boleh masuk surga. Surga nggak ada urusannya sama ukuran pinggang. Surga nggak ada urusannya dengan makanan. Makanan itu urusannya dengan nomor celana. Iya kan? Setiap hari makan sekilo udang, setiap hari makan sekilo kepiting, setiap hari makan sekilo babi, bukan nggak bisa masuk surga, malah lebih cepat. Kadang-kala orang sembarang menafsirkan, maksudnya gini, kalau itu bukan wilayah kita, jangan sok tahu dan jangan sok jago. Kalau memang wilayah sudah ahli gizi, bicara saja gizi, nggak usah bicara-bicara firman. Ada 1-2 firman yang menguatkan, yang membangun, silahkan. Tapi jangan bikin doktrinal baru yang akhirnya menghancurkan ajaran saudara sendiri. Kan gitu. Ngerti maksud saya? Iya kan? Karena makanan nggak ada hubungannya dengan surga. Makanan itu hubungannya sama suami saudara. Saya makan pete. Suami saudara ilfil. Lalu bingung, kenapa suami saya udah 3 hari gak pulang. Sebab setiap kali gitu. Jangankan rambut, ketombein di alisnya nari-nari. Gara-gara bau pete lu itu. Iya kan? Bu, ibu makan kebanyakan.
Suami kabur. Karena dia pikir, ya ampun, gue bingung bedain. Mana karung beras, mana bini gua. Jadi makanan gak ada hubungannya sama surga. Hubungannya sama jodoh. Kalau sudah belum nikah, makan terus. Cewek juga takut lihat saudara. Aduh, gua nikah sama laki kayak begini. 3 tahun nikah, jadi janda gua, serangan jantung dia pasti ini. Ngerti gak mau saya? Jadi makan itu gak ada hubungannya sama surga. Hubungannya sama dunia. Kita sudah bisa merasakan neraka sebelum tiba di neraka. Kalau sudah kegemukan tiba-tiba naik tangga. Ngerti gak mas saya? Jadi jangan sampai, ya kan, tiba-tiba ada ajaran-ajaran yang kayaknya kok gini, saya ngerti. Mungkin tujuan ahli gizi tertentu karena merasa ini ajaran yang baik, dia pikir kalau pakai ayat lebih nendang gitu. Nggak perlu memaksakan sesuatu. Selalu saya bilang firman itu biarkan dia berbicara. Jangan kita mau ngomong apa, kita pakai ayatnya. Kita jadikan ayat itu sebagai pemukul untuk memukul orang supaya dengar apa yang saya mau. Jangan. Karena makanan tidak ada hubungannya dengan sorga dan neraka. Makanya Alkitab bilang apa? Klik. Di zaman Musa, sebelum Yesus menggenapkan hukum Taurat, ada makanan yang kosher dan low kosher. Ada yang halal dan ada yang haram. Tapi Roma 14 ayat 17 sampai 19 bilang sebab kerajaan Allah bukanlah apa? Soal makanan minuman, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, yaitu hidup dalam kebenaran, hati penuh damai sejahtera dan selalu memancarkan sukacita oleh Roh Kudus, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Klik. Aha. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bukan mengejar apa yang sensasi, apa yang supaya dihargai orang. Kan zaman sekarang kan gitu. Ada banyak orang senang sekali nyerang gereja lain, nyerang hamba Tuhan lain. Untuk sensasinya supaya orang bilang, wah hebat dia. Yang Tuhan cari satu, orang-orang yang dalam keadaan apapun selalu mau cari damai sejahtera. Dan yang kedua untuk membangun. Ministry is not a competition. Pelayanan bukan untuk berkompetisi siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih jago, siapa yang lebih rohani. Tapi pelayanan supaya kita melakukan yang terbaik bagi Allah yang dahsyat dan luar biasa yang sudah terlalu baik buat hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya klik. Aha. Saya simpulkan begini. Betul dalam perjanjian lama makan babi serta beberapa makanan lainnya tidak kosher. Namun karena Kristus telah menggenapkan hukum Taurat, maka dalam Kristus kita mendapat hukum yang baru. Apa hukum baru kita? Satu. Namanya hukum kesetaraan. Kita bukan lagi hidup pada hukum halal atau haram, tapi kita hidup pada hukum yang bernama hukum apa? Kesetaraan. Apa itu hukum kesetaraan? Klik. Matius 7 ayat 12 bilang segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau saya tidak ingin dibohongi, ya jangan membohongi. Kalau saya tidak ingin dicurigai, ya jangan mencurigai. Kalau saya tidak ingin dibentak, jangan membentak. Kalau saya tidak ingin dilukai, ya jangan dilukai. Kalau saya tidak ingin dikasari, jangan mengasari. Jangan punya roh penjajah. Roh penjajah itu pokoknya kalau saya terserah saya mau apa, kamu harus ikut. Tapi kalau kamu jangan begini. Itu saya bilang rohnya roh penjajah. Pakai hukum kesetaraan. Kalau saya tidak mau dibohongi jangan bohong. Kalau saya tidak mau dikhianati jangan berkhianat. Kalau orang salah saya maunya dia merendahkan diri dan menyelesaikan dengan meminta maaf. Kalau saya salah, saya jangan ngotot.
Amin. Sama-sama bilang hukum kesetaraan. Apa yang kamu tidak ingin orang perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Kalau saudara nggak suka lihat orang males, jangan males. Kalau saudara nggak ingin orang itu acuh, juga jangan acuh. Kalau saudara nggak ingin orang kepo, juga jangan apa? Kepo. Saudara nggak suka lihat orang pelit, juga jangan pelit. Lunya pelit kok harapkan orang nggak pelit. Makanya yang kedua saya catat di sini, hukum kita bukan lagi hukum halal atau haram. Tapi hukum apa? Tabur tuai. Apa itu hukum tabur tuai? Klik. Aha. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Dalam kitab Timotius atau dalam surat Timotius dikatakan begini. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani kalau dia tabur mangga pasti buahnya mangga. Betul? Tidak pernah petani menanam kelapa sawit tiba-tiba jadi perumahan mewah. Itu udah kepukul di otak namanya. Gak mungkin. Dan kalau dia tabur hari ini jangan harapkan tuai besok. Setuju? Mana ada tanaman yang ditanam hari ini besok dituai? Nggak bisa. Kecuali toge. Tahu toge? Setelah beli kacang hijau 10 kilo, siram air. Besok pagi jadi toge. Tapi buat apa toge? Lu mau jadi pengusaha ketoprak. Ada yang ngeliatin saya gini. Ide bagus juga ini, saya mau jadi pengusaha toge ini kalau begini. Iya kan? Ngerti gak maksud saya? Ada tanaman tertentu tabur sekarang 3 bulan kemudian baru tumbuh. Ada tanaman tertentu tanam sekarang baru 8 bulan kemudian bisa menuai. Tapi ada yang tanam sekarang 5 tahun kemudian baru menuai. Intinya makin sukar perjuangannya, makin berguna dan mahal harganya. Saudara-saudara yang sedang berjuang, apa yang kau tabur itu kau tuai. Kau tabur kemunafikan, kau tabur kebohongan, kau tabur hawa nafsu, kau tabur kemunafikan, yang kau tuai kehancuran. Tapi kau tabur kerendahan hati, kau tabur ngalah, kau tabur kasih, kau tabur perjuangan, maka kau tuai kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan. Makanya hidup Kristen kalau harus ngalah, hidup Kristen harus sabar, santai aja. Karena Alkitab bilang jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Yang ketiga, kita bukan lagi pakai hukum halal dan haram, tetapi memakai hukum apa? Kasih karunia. Apa itu hukum kasih karunia? Klik. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima apa? Kemuliaan Allah. Sama-sama bilang oleh Dia. Jadi hukum kasih karunia itu artinya Tuhan bukan lihat kesempurnaan kita. Meskipun kita belum sempurna, tapi kalau Tuhan lihat perjuangan kita, Tuhan lihat kesungguhan kita, Tuhan lihat hati kita, maka apa yang sebetulnya kita belum layak menerimanya Dia sediakan buat kita. Itu namanya kasih karunia. Meskipun saya tidak layak, tapi Tuhan lihat, wah Dia tulus. Tuhan lihat kita berjuang. Tuhan lihat kita berusaha. Maka Dia menatap kita dan berkata, anakku, aku yang akan berperang ganti kamu dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya hidup Kristen tidak pernah perlu menyerah. Karena ada hukum bernama kasih karunia. Hidup Kristen gak pernah perlu putus asa. Kita gagal sekalipun selama kita tetap berjuang, selama kita tetap memandang Tuhan. Tuhan mampu mengubahkan segalanya bagi kemuliaannya. Amin. Selanjutnya klik. Kolose 2 ayat 16 sampai 17 bilang, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah apa? Bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Alkitab bilang, jangan ribut sama pernak-perniknya.
tapi fokus pada Yesus. Sama-sama bilang sama saya, fokus pada Yesus. Klik. Sekarang selanjutnya. Bagaimana dengan kekristenan yang masih terikat dengan aturan-aturan makanan perjanjian lama? Satu, buat saya, karena ketidakmengertian akan firman Tuhan. Dia pikir yang sudah ditulis oleh Imamat 11 itu tidak akan pernah berubah lagi. Loh, memang tidak berubah, tapi sudah digenapkan oleh Kristus. Yang kedua, kekristenan, bagaimana dengan kekristenan yang masih terikat dengan aturan-aturan makanan perjanjian lama? Kenapa bisa begitu? Karena keinginan untuk menjadi lebih suci dengan jalan yang keliru. Dia pikir sekedar bertobat, sekedar percaya Yesus, sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekedar taat dan setia pada firman Tuhan belum cukup untuk suci. Untuk lebih suci, makannya harus, jangan makan babi. Dan kalau berani makan cuman sayur, ciacai, dia lebih berkenan sama Tuhan. Ini bukan ajaran Kristen. Ini ajaran ahli-ahli kungfu, saudara. Besok-besok dia mutih, makin suci, dia pikir di sorga ada tingkatan. Agak suci, lumayan suci, hampir suci, suci sekali, sangat suci sekali, gila-gilaan sucinya. Sorga nggak ada tingkatan kesucian, bos. Cuman ada dua, suci atau tidak suci. Waktu kita tetap memandang Kristus, kita suci bukan karena perbuatan. Kita suci bukan karena makanan. Kita suci oleh darah yang tertumpah di atas kayu salib yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kekristenan masih terikat dengan aturan makanan perjanjian lama. Kenapa? Karena pemahaman tentang kesucian yang hanya soal apa? Kulit luarnya. Kesucian kita bukan soal makanan, bukan soal senyum, bukan soal kulit luar. Tapi soal apa? Hati dan hidup yang disucikan oleh darah Kristus. Yang keempat, mengapa kekristenan kok masih banyak yang terikat dengan aturan-aturan makanan perjanjian lama? Karena kurang pengertian tentang rencana Allah di perjanjian baru. Bahwa dia sudah menyempurnakan, sudah menebus, dan mempersiapkan kita untuk tidak menjadi orang-orang yang tidak ketinggalan zaman. Amin. Selanjutnya, klik. Aduh, orang media aneh-aneh aja. Masa kasih gambar seperti ini? Aduh, ini kan menggoda. Apalagi yang ibadah jam segini ya kan langsung. Mending kalau minggu pertama. Minggu terakhir lagi, aduh. Ini udah mau minggu-minggu terakhir kan bulan-bulan segini, jam-jam segini kan udah berat. Mengapa orang Kristen makan babi? Kalau orang mau bilang Kristen kafir karena makan babi, itu saya bilang roh botol, bodoh dan tolol. Makan babi tidak akan menjadikan orang kafir. Saya khawatir perzinahan, hidup yang gak karu-karuan, kawin cerai, itu yang justru membuat orang tidak berkenan kepada Tuhan. Coba lihat selanjutnya. Mengapa orang Kristen makan babi? Karena tidak ada larangan makan babi lagi dalam perjanjian baru. Mulai dari Injil Matius sampai kitab Wahyu tidak ada larangan. Dan kalau memang gak dilarang, kenapa kita bikin larangan? Sementara Alkitab sudah bilang yang Allah nyatakan halal tidak boleh dinyatakan haram. Yang kedua, mengapa orang Kristen makan babi? Karena kita mengerti tentang kerajaan Allah. Bukan soal makanan minuman, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apapun yang kita makan selama kita hidupnya benar, hati kita penuh damai sejahtera, dari kehidupan kita terpancar sukacita, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, mengapa orang Kristen makan babi? Karena kita mengerti tentang kesucian. Bahwa kesucian bukan soal makanan dan minuman, tapi soal apa? Pikiran, perkataan, hati, perbuatan yang berpadanan dengan firman Tuhan. Amin. Keselamatan bukan soal makanan, tapi soal iman dan kelakuan.
Sama-sama bilang sama saya soal iman dan kelakuan. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa orang Kristen tetap makan babi? Karena kita sadar bahwa yang menjadi fokus Kristus bukan soal apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Bukan lagi soal halal atau haram, namun soal fokus pada keselamatan jiwa-jiwa. Di hati Tuhan Yesus ada jiwa-jiwa. Di hati Tuhan Yesus ada apa? Di hati Tuhan Yesus ada apa? Jiwa-jiwa. Kalau saya boleh ingatkan, ayo yuk, mari berhenti stop debat doktrin. Sudah terlampau lama gereja satu ribut sama gereja lain. Hanya karena boleh angkat tangan dalam penyembahan atau tidak. Boleh berbahasa roh atau tidak. Boleh baptisan model begini. Debat teologia, debat doktrin hanya menimbulkan perpecahan yang mengacaukan. Tetapi yang Tuhan mulai cari, mari kita kembali mencari jiwa. Saudara boleh berdebat sama saya dan berkata, tapi doktrin itu penting. Saya setuju. Biarkan yang urusan doktrin. Tetapi kita tetap cari jiwa. Karena waktu Yesus naik ke sorga. Yesus pesan apa waktu dia naik ke sorga? Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Yesus tidak bilang pergi, pastikan doktrin-doktrin semua diberesin, berdebatlah. Kalau perlu sampai asap keluar dari kepalamu masing-masing. Akhirnya fokus kita apa? Jiwa-jiwa. Kita yang sudah diselamatkan. Mari kita nggak ribut lagi soal doktrin. Biarlah orang-orang tertentu di bidang teologi tertentu akan meributkan doktrin. Tapi tugas kita mencari jiwa. Membawa damai sejahtera. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah.